Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan. Selamat datang di podcast pertama saya. Kali ini saya akan membahas suatu benda yang keberadaannya akan selalu ada selama umat manusia masih ada. Dan benda ini bagi kebanyakan orang tidak memiliki nilai. Namun bagi orang-orang kreatif tidak jarang benda ini menjadi benda baru yang memiliki nilai guna, nilai ekonomi, dan estetika. Benda ini juga bisa menyelamatkan banyak orang jika potensi ekonominya dapat termanfaatkan dengan baik. Namun, bisa menjadi bencana jika keberadaannya tidak dikelola dengan baik. Benda tersebut adalah sampah. Ya, tema kita kali ini adalah tema lingkungan hidup yang berjudul Aku Harus Peduli Terhadap Lingkungan. Lingkungan tidak terlepas dari yang namanya sampah. Jadi, marilah kita mulai mendalami segala hal yang berkaitan dengan sampah, sekaligus menambah pengetahuan kita terhadap benda yang muncul dari kegiatan kita sehari-hari. Selama manusia masih hidup dan beraktivitas, selama itu pula sampah akan selalu ada. Sampai saat ini, keberadaan sampah masih menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri, sampah diatur pengelolaannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, serta masih banyak lagi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sampah lainnya. Sampai saat ini, sampah masih menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Targetnya, Indonesia bebas sampah pada tahun 2020, tapi kenyataannya, tahun 2020, Indonesia masih saja berbenah dalam penanganan sampah. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Berdasarkan sumbernya, sampah dibagi menjadi 6 macam, yaitu sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Sampah alam adalah sampah yang diproduksi secara alami pada kehidupan liar dan mengalami proses daur ulang secara alami pula. Contohnya, daun-daun kering yang ada di hutan terurai secara alami dan kembali lagi menjadi tanah. Kemudian sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah hasil dari sisa-sisa pencernaan manusia. Contohnya adalah feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat menyebabkan penyakit. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa penggunaan barang yang telah habis nilai gunanya. Contohnya adalah bungkus snack makanan, botol plastik air mineral, dan lain sebagainya. Kemudian sampah radioaktif atau biasa disebut dengan limbah radioaktif adalah zat radioaktif hasil dari fusi nuklir yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Contohnya adalah uranium, plutonium, dan lain sebagainya, yang semua itu merupakan limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian sampah industri. Sampah industri adalah material sisa atau material yang berasal dari sisa-sisa produksi dari kegiatan industri. Contohnya adalah sisa-sisa kain, kertas, atau ampas dari bahan makanan yang telah mengalami proses produksi. Yang terakhir adalah sampah pertambangan atau biasa disebut dengan limbah tambang. Limbah tambang adalah suatu material sisa dari proses pertambangan yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomi lagi. Limbah tambang biasanya bersifat berbahaya dan beracun. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 3 macam, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau mudah terurai, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan lain sebagainya. Untuk mengurangi jumlah sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir, biasanya sampah organik akan dipilah dan diolah menjadi kompos. Yang kedua adalah sampah anorganik. Adalah sampah yang tidak mudah membusuk atau sulit untuk terurai, seperti plastik wadah pembungkus makanan, plastik mainan, botol minuman, kaleng, dan sebagainya.
Untuk mengurangi jumlah sampah anorganik yang masuk ke tempat pembuangan akhir, biasanya sampah anorganik dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku untuk dijual, untuk didaur ulang kembali atau dijadikan produk baru lainnya yang memiliki daya guna dan nilai ekonomi. Yang terakhir adalah sampah B3 atau biasa disebut dengan limbah B3. Limbah yang berasal dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan limbah tambang. Karena sampah memiliki sifat yang berbeda-beda, maka penanganan sampah menjadi berbeda-beda pula. Setelah mengetahui banyak hal tentang sampah, kini saatnya kita lebih peka terhadap keberadaan sampah di sekitar kita. Sebisa mungkin, kurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi sampah, seperti tisu, kantong plastik, botol air minum kemasan, sedotan plastik, dan lain sebagainya. Pakailah barang yang dapat digunakan kembali, seperti botol minum, gunakan tas belanja pada saat berbelanja di pasar, dan mengganti penggunaan tisu dengan sapu tangan. Sampah apabila tidak ditangani secara efektif dan efisien, eksistensi sampah di alam tentu akan berbalik menghancurkan kehidupan sekitarnya. Alam memang memiliki andil besar dalam pengelolaan sampah secara otomatis, terutama pada sampah organik. Namun, kerja keras alam dalam mengurai sampah secara natural sangat tidak berimbang dibanding berjuta ton volume sampah yang diproduksi setiap harinya. Membuang sampah sembarangan adalah kebiasaan buruk yang harus segera diubah oleh banyak orang, termasuk diri kita sendiri. Bagi kebanyakan orang awam, sampah plastik dianggap sebagai hal sepele, sehingga masih sering dijumpai masyarakat yang menggunakan dan membuang sampah plastik seenaknya sendiri, dan banyak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. SDM masyarakat Indonesia yang rendah, sehingga banyak dari kita yang kurang memahami atau sadar bahaya yang ditimbulkan dari sampah. Jadi, jika kamu masih membuang sampah sembarangan, maka kamu adalah bagian dari orang awam. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Apa sih susahnya membuang sampah pada tempatnya? Hanya mengantongi sampah saja. Membawanya ke tong sampah itu sangat mudah dan memberikan pengaruh efek kebaikan yang sangat besar. Pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Mulai tanamkan niat bahwa aku harus peduli terhadap lingkungan. Saya Muhammad Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.